Assalamualaikum. Kita sekarang akan memperlihatkan cara pemberkasan dari surat elektronik ya, surat yang dari daftar dari Excel yang buka agendanya, surat masuknya, surat keluar itu ditulis di dalam Excel, jadi bukan pakai buku biasa. Kita mulai. Jadi ini contoh, ini adalah buku agenda surat masuk tahun 2009 sampai 2010, unit kerjanya Direktorat Pendidikan, unit pengolahnya Subdit Administrasi Pendidikan. Dan di bawahnya adalah buku agenda surat keluar, sama tahun 2009 sampai 2010, unit kerja Direktorat Pendidikan, unit pengolah Subdit Administrasi Pendidikan. Kita akan memberkaskan secara elektronik. Pemberkasan itu adalah gabungan dari surat masuk atau surat yang diterima dan surat keluar atau surat yang dikeluarkan. Jadi pemberkasan itu harus terdiri dari surat gabungan menjadi surat masuk dan surat keluar yang punya kegiatan yang sama atau permasalahan yang sama dan berkaitan seperti itu. Kita buat sekarang daftar arsip sementara. Dalam daftar arsip sementara ini, jadi dimasukkan semua dari agenda surat masuk, dan agenda surat keluar dimasukkan semua dalam daftar arsip sementara. Jadi secara kronologis. Jadi yang paling lama yang mana itu yang ditulis. Seperti ini. Nomor 1 itu undangan telaah, berarti ini surat dari Direktur Pendidikan, berarti ini surat keluar tanggal 1 Juli 2009. Ya, berurut ya. Surat keluar, surat masuk digabungkan menjadi satu, tapi secara kronologis berurut. Jadi 1 Juli, 22 Juli 2009, Oktober 2009, sampai dengan April 2010. Digabungkan menjadi satu antara surat masuk dan surat keluar secara kronologis berdasarkan urutan kronologis dari kurun waktu. Ya, per surat ini disebut dengan item. Berarti karena surat ini adalah item, berarti kurun waktunya juga kurun waktu tanggal bulan tahunnya dari item. Sekarang proses berkas. Proses berkas sekarang kita memberkaskan dengan menggunakan sort and filter. Nah, kita sekarang ambil apa dulu berkasnya? Misalkan kita sekarang ambil surat dari Kepala Balai Besar Bromo Tengger, ya. Kuncinya kita buat dulu aja Balai Besar Bromo Tengger atau Bromo Tengger, karena surat-suratnya semua yang berhubungan dengan Tengger ada kata-kata Bromo Tengger. Tapi Taman Nasional, kalau Taman Nasional Bromo Tengger itu ada yang pakai, ada yang enggak, seperti itu. Jadi kita buat langsung di sini, kita home, kita klik home. Sebentar. Kemudian ini kita klik yang di atas sendiri, yang di ABCD itu kita kliknya di G H I J K, yang ada tulisannya saja. Jadi G H I J K kita blok, kemudian kita klik home, kemudian kita klik di sort and filter, kita klik filter. Nah, sudah keluar ya. Kita klik di ini, kita buat tadi istilahnya Bromo Tengger ya. Pokoknya diambil kalimat yang sama kalau mulai memberkaskan pertama kali itu. Kemudian oke. Nah, ini kemudian klik
di proses berkas, klik kanan, kita move or copy, kita buat ini kan ada before sheet ya. Kalau ini judul filenya, cara pemberkasan secara elektronik. Kemudian ada before sheet kita buat sebelum daftar arsip definitif ini. Sebelum daftar arsip definitif. Kemudian create a copy. Oke. Nah, kita klik di proses berkas dalam kurung 2. Klik, kemudian kita ganti rename. Tadi judulnya ini kerjasama ya, ini semua kerjasama dengan Taman Nasional Bromo Tengger. Jadi kita klik, kemudian kita rename. Bentar. Kita klik kanan, kita rename, kita buat judulnya kerjasama Bromo Tengger, Taman Nasional Bromo Tengger, Taman Nasional. Kalau kepanjangan tidak bisa. Nah, oke, kerjasama dengan Bromo Nasional. Nah, ini sudah ada ya, sudah menyatu kerjasama dengan Balai Besar Bromo Tengger. Ini Taman Nasional Balai Besar Bromo Tengger ini sudah menyatu. Kemudian kita lihat di kurun waktunya. Kalau kurun waktunya ini sudah berurut, jadi langsung kita buat karena sudah berurut, nomor itemnya langsung diurutkan 1, 2, 3, kemudian 4. Kurun waktunya kita kemudian membuat nama berkas. Nama berkasnya ini kan kalau dilihat dari konteksnya itu kerjasama UNER dengan dengan Balai Besar Bromo Tengger ya, dengan Balai Besar Bromo Tengger ya. Ya, Balai Besar, bukan dengan Taman Nasional Bromo Tengger, tapi dengan unit kerjanya itu Balai Besar Bromo Tengger instansinya. Kita atur kode klasifikasinya KS. Nomor berkasnya karena pertama kali dibuat jadi nomor berkas 1. Nomor box jangan dulu. Kemudian kita atur kurun waktunya ya. Kurun waktu berkas itu berarti 14 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2009. Kita atur supaya di tengah, nah gitu, gini, bisa diteblik. Nah, ini kita sudah berhasil membuat satu berkas ke-1, yaitu kerjasama UNER dengan Balai Besar Bromo Tengger pada tanggal 14 Oktober sampai 30 Oktober 2009. Berkasnya ini ya, maksudnya berkasnya. Kemudian di proses kita kembali ke proses berkas yang tadi, kita blok kuning ini yang menandakan bahwa sudah diberkaskan. Nah, surat ini sudah diberkaskan. Kemudian kita kembali ke tadi ke sort and filter, kita kembalikan normal lagi. Nah, udah. Jadi berkas yang di blok kuning ini sudah terberkaskan ya, sudah menjadi berkas. Kemudian kita menuju berkas yang satunya, yaitu pembukaan Prodi International Class of Medical Program Fakultas Kedokteran UNER. Kita pakai itu sama dengan tadi, kita blok dulu GHIJK karena yang ada tulisannya itu yang lengkap. Kemudian
Bentar. Kemudian home, kemudian sama seperti tadi, filter and sort, klik filter, kemudian kita ambil di urean informasinya, kita ambil yang sama medical program. Kayaknya semuanya sudah ada kata-kata medical program. Kita ambil kata-kata yang ada di semua surat ya. Medical program tadi yang berhubungan dengan medical program pasti ada kata-kata medical program gitu. Oke. Nah, ada 3. Sebentar. Medical program of medical program. Coba kita cek lagi, kita kembali lagi dulu. Medical program, pembukaan medical program nomor 12 ya. Kita kembali cek medical program. Oke. Nah, ada 245. Kita cek ulang. Ini aja dulu. 245. Kemudian di proses berkas, klik kanan, move or copy. Kita buat sebelum ini before sheet, sebelum sheet daftar arsip definitif. Create a copy. Oke, kita buat judulnya, rename-nya Prodi atau nggak usah Prodi International Class of Medical Program. Kita buat aja judulnya sementara Medical Program karena semua ada kata-kata medical program. Prodi International Class of Medical Program. Ini juga boleh, International Class juga boleh. Pokoknya yang kata-katanya banyak sama ya. Kemudian jadi kita indeks namanya tadi pembukaan prodi ya. Pembukaan Prodi International Class of Medical Program FK Unair. Kurun waktunya 1 Juli 2009 sampai 15 April 2010. Kode klasifikasinya OT, organisasi dan tata laksana. Nomor berkasnya 2. Tadi kan nomor berkasnya sudah 1 ya. Kerjasama Taman Nasional tadi 1. Berkas ke 1. Medical program, Prodi Medical Program, berkas ke 2. Kemudian kita atur dulu. Kita urutkan karena ini berkas kedua, jadi 2. Berkas yang paling lama itu 1 Juli ya. 1 Juli, jadi ini 2.1, 22 Juli 2.2, 15 April 2.3.
tidak bisa diurut dulu, tidak apa-apa. Nanti pada waktu di daftar arsip definitif harus urut. Jadi kita kasih tanda dulu aja di sini. Jadi nanti kita tinggal ngambil. Kalau mau diurutkan lagi bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau supaya mempercepat, biar aja seperti ini kan ini sudah urut. Tapi nanti di daftar arsip definitif ya itu harus yang betul-betul benar. Gitu. Kita cek lagi di proses berkas. Kita kembalikan lagi, kita ke sort and filter. Di kuning dulu ya. Di blok kuning untuk pertanda bahwa sudah diberkaskan, sudah terambil oleh diberkaskan, untuk diberkaskan. Kita filter, kita kembalikan semula. Kita cek dulu. Nah, ini ternyata ada yang ketinggalan. Nah, atau bisa kita ceknya dengan ada yang ketinggalan nggak ya, yang medical program. Kita Ctrl F, kita cek medical program. Sudah betul ada, sudah masuk, 5 tadi sudah masuk. Ini medical program. Hurufnya huruf besar. Medical program. Masuk 4, 5, 2, nomor 12 nya nggak bisa masuk. Ini medical program. Ctrl F tadi juga ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa masuk. Ini medical program. Kita ambil aja, copy, kemudian masukkan di prodi medical program. Ini 29 Maret 2010, berarti ini 2.3, yang ini menjadi 2.4. Kedokteran class of 3 beda, 3782, surat rektor nomor kepada senat, surat rektor kepada senat, surat persetujuan senat akademik, surat rektor kepada 37 kepada senat akademik. Sudah. Kemudian kemudian kita langsung lanjut ke yang satunya. Ini sudah kita blok kuning. Kemudian kita lanjut ke yang lainnya. Yang lainnya ini magister, pembukaan prodi baru di luar domisili. Jadi program magister ilmu hukum. Kita GHIJK, kemudian klik home, kemudian sort and filter. Nah, kita cari magister hukum ya. Ada 3 magister hukum. Nanti kalau yang ketinggalan bisa
dicari lagi, digabungkan lagi. Magisternya ada 3, kemudian kita judulnya magister hukum, magister hukum. Diulang ya, diulang lagi dulu, kembalikan back, terus kemudian kita cek magister hukum, magister hukum, magister hukum, magister hukum. Harusnya ada 4 magister hukum. Coba kita cek lagi. Text and filter juga konten. Kita cek lagi ke magister hukum. Oke. 3, berarti ada yang kurang 1. Kemudian kita kita klik kanan di proses berkas, of copy. Kita buat sebelum before sheet, daftar arsip definitif, create a copy, oke. Kita rename prodi magister ilmu hukum. Ada ilmunya. Ada ilmunya, sebab di kata-katanya ada yang mengandung ilmu hukum, ada yang ada magister ilmu hukum, magister ilmu hukum, magister ilmu hukum. Ya, magister ilmu hukum. Kemudian kita urutkan. Sebentar, kita cek dulu aja ke proses berkas. Ini kita kasih warna kuning, takutnya nanti ada yang ketinggalan ya, jadi harus cek ulang dulu. Oke, warna kuning. Kita kembali di sort and filter, filternya dihilangkan kembali. Ternyata ini karena kita tadi magister ilmu hukum sama kan. Ini mungkin sebentar, ini yang tidak ikut ya. Ini yang tidak ikut kita tambahkan, karena kadang-kadang seperti itu. Kita tambahkan, kita copy, kita masukkan tadi di magister ilmu hukum 15 April ya, paste. Terus kemudian kita kembali ke proses berkas, kita kasih warna kuning. Berarti ini sudah semua terambil ya, sudah semua terberkas. Kita kembali ke prodi magister ilmu hukum. Diurutkan yang paling lama 15 Februari, berarti ini tadi berkas ketiga. Coba ini tadi ke-1, ke-2, ke-3 menjadi berkas ketiga. Kode klasifikasinya sama, OT, organisasi dan tata laksana. Nama berkasnya pembukaan prodi magister ilmu hukum dan magister hukum dan pembangunan pembangunan di Jakarta. Pembukaan prodi magister ilmu hukum dan magister hukum dan pembangunan fakultas hukum di Jakarta. Ya, supaya diperjelas. Jadi uraian informasi harus jelas, juga ininya juga harus jelas, karena magister ini punyanya fakultas hukum dan buka di Jakarta.
kurun waktunya yang paling lama 15 Februari. Sampai 15 April 2010. Kita rapikan dulu. Kemudian kita urutkan yang karena ini berkas ketiga, maka angka 9 ini kita ganti menjadi 15 Februari itu yang paling tua ya. Jadi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Nah, kita rapikan. Sudah. Sekarang kita semuanya sudah masuk pada berkasnya, sudah mengelompok di berkas-berkasnya, sudah ada nama berkas, sudah ada 6 item berkas. Kemudian kita masuk ke daftar arsip definitif atau yang fix ya. Kita mulai di berkas pertama. Berkas pertama tadi kerjasama di Taman Nasional. Kita ambil semua. Ini sudah urut. Kalau sudah urut bisa kita ambil semua. Copy, masuk daftar arsip, nomor berkas, paste. Ini ya. Terus kemudian berkas yang kedua. Berkas kedua adalah Prodi Medical Program internasional, Prodi International Class of Medical Program. Kita ambil karena ini tidak urut, kita ambil ini dulu aja dulu. Kita copy, kita urutkan, harus kronologis soalnya. Terus kemudian kita masukkan ke sini. Lanjut, masuk lagi ke Prodi Program. Kita urutkan item 2.1 ya 2.3, kita ambil, copy, masuk ke daftar arsip definitif, paste, kemudian masuk lagi ke Prodi Medical Program. Kita ambil yang 2.4 ya, copy, masuk 2.4. Kita lanjut ke berkas yang ketiga, Prodi Magister Ilmu Hukum. Magister Ilmu Hukum. Ini karena sudah urut, langsung diambil semua. Copy, kita masukkan ke sini. Udah ya, sudah. Kemudian keterangannya kalau tidak ada keterangan kita kosong. Kalau undangan rapat ini tadi, kalau ada daftar hadirnya ditulis. Daftar hadir tadi undangan rapat. Karena ini surat lama pasti sudah ngumpul. Daftar hadirnya pun harus ditempelkan di suratnya. Itu ya. Jadi kalau ada daftar hadir suatu undangan, segera tempelkan di undangannya. Jangan dipencar, jangan dipisahkan. Jadi harus nempel pada undangan. Notulennya juga begitu. Kalau ada notulen harus nempel di undangan. Jadi terkronologis, bisa bercerita. Kalau ada daftar hadir silakan ditambahkan di sini ya, ditambahkan di uraian informasi. Jadi misalkan surat undangan rapat direktur di belakangnya plus daftar hadir seperti itu. Lokasi simpan kita buat aja lemari atau lemari A titik rak
1.map ke 1 ya. Kita kasih keterangan lemari A rak 1 mapnya map apa? Mapnya ini karena kerjasama kita kasih map KS. Map KS titik 1. Bentar. Kurang. Nah, ini pemberian lokasi simpan hanya pada berkas. Nama berkasnya ini ya, kerjasama. Jadi nanti pemberkasan jadi hanya ada di berkas. Kemudian jangka simpan aktif memakan 3 tahun ya, 3 tahun setelah masa aktif berlalu misalkan, atau 3 tahun. Kerjasama itu berakhirnya 3 tahun, misalkan 3 tahun atau 2 tahun. 2 tahun lihatnya di peraturan rektor Unida ya tentang jadwal retensi arsip. Berarti jangka simpan inaktif 2 tahun setelah perjanjian berakhir. Nasib akhirnya, kalau perjanjian itu nasib akhirnya menjadi statis, jadi tidak bisa dimusnahkan. Kategorinya arsip vital selama masih berlaku. Sekarang ini karena sudah 2009, jadi 2009 ya tahun 2009, sekarang kita sudah berlaku lama, arsip menjadi arsip terbuka. Kemudian kita lanjut ke pembukaan prodi. Pembukaan prodi ini anggap aja sama copy, misalkan di lemari yang sama, paste, mapnya map OT 1, anggap aja sama 2 tahun. Kalau ini sebetulnya inaktif. Kalau 2 tahun setelah prodi tutup. Selama prodi tidak tutup, dia masih dalam kalau dia tidak tutup, dia masih dalam kategori ini arsip vital. 2 tahun setelah prodi tutup ya. Jadi kalau selama prodinya belum tutup, dia masih menjadi arsip vital karena sebagai dasar pendirian pembukaan prodi, pendirian suatu prodi. Itu ya. Sifatnya sama, statis. Jadi meskipun tutup, arsipnya tetap arsip statis karena ada unsur kesejarahan.
kerjasama juga sama seperti itu. Arsipnya arsip vital selama prodi masih berdiri. Karena ini prodi biasanya lama, apalagi masih tahun 2010. Arsip vital ini selama prodi masih buka ya, masih buka. Jadi sama dengan ini tadi. Kita sekarang lanjut ke ketiga ya. Ketiga sama, karena sama-sama pembukaan prodi, copy, kita taruh sini, paste, OT2 sama. Kemudian kita masuk ke hyperlink berkas. Hyperlink berkas itu maksudnya supaya supaya arsipnya yang sudah di PDF-kan bisa kita lihat dengan segera. Jadi misalkan ada yang cari kerjasama UNER dengan Balai Besar Bromo Tengger. Nah, kita tidak usah, kalau memang tidak dibutuhkan fisiknya, kita bisa ngambil di PDF-nya. Kita klik kanan, klik link, ini kan kita ambil, tapi sebelumnya harus kita ambil di tempatnya PDF-nya di mana. Sebelumnya harus dikelompokkan dulu ya. Jadi setelah didaftar, kemudian silakan ngambil berkas fisiknya, diurutkan seperti ini fisiknya, dikasih nomor 1, 2, 3 ini. Oh, itemnya ini belum ya, kurang 1.1 yang ini. 1, 2, 3, 4 itu. Terus kemudian sebentar kita ini dulu. Ini belum sesuai. 1.1 berkas ke 1, item ke 1. 1.2, 1.3, 1.4. Sudah itu. Kemudian kita kembali lagi ke hyperlink berkas. Hyperlink ini untuk melihatkan PDF-nya ya. Jadi PDF-nya itu setelah dibuat daftar arsip ini sudah dibuat, daftar arsip definitif sudah dibuat. Yang definitif ya, pedomannya definitif. Yang lainnya kalau definitif sudah ada, yang lainnya bisa dihapus. Ya, biar tidak bingung, yang lainnya dihapus karena yang definitif sudah ada. Definitif sudah ada, silakan mengambil berkasnya yang ada di berkas fisik arsip yang ada di map surat masuk dan map surat keluar. Ya, kemudian dikelompokkan seperti yang ada pada daftar arsip definitif ini. Setelah dikelompokkan, kemudian di scanning. Setelah di scanning, pada saat scanning silakan memberikan watermark. Watermark itu boleh logonya Unida monggo, diserahkan di pas di tengahnya agak kecil seperti itu dan apa namanya tidak terlalu terang, nanti agak buram-buram gitu. Agak buram-buram itu ada di suratnya, ada di surat-surat yang ada gitu ya. Di surat-surat yang tadi di PDF-kan. Setelah itu dikelompokkan berdasarkan ini. Jadi silakan pakai folder, misalkan foldernya KS kerjasama UNER dengan Balai Besar Bromo Tengger, isinya PDF dari surat-surat ini. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat link. Ya, harus ada di komputer yang sama, atau kalau flash disk harus ada di flash disk yang sama. Kalau folder harus ada di kalau cloud harus ada di cloud yang sama. Kalau Google Drive harus ada di Google Drive yang sama, OneDrive harus ada di OneDrive yang sama, supaya bisa terambil. Setelah itu kita ke hyperlink berkas, kemudian klik kanan, kemudian linknya diambil. Nah, kita ambil tadi, ini kebetulan saya kelompokkan di folder Unida ya, folder Unida. Terus kemudian tadi kerjasama.
kerjasama. Ini kebetulan judulnya di sini Rejo Balai Besar, ini judulnya. Nah, klik, kemudian oke, klik ya, oke. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau diklik 2 kali, klik kiri. Nah, akan tampak suratnya. Dan ini suratnya harusnya, ini yang kayak kemarin ini harusnya dikasih nama filenya. Jangan angka. Ya, ini kemarin kan karena untuk latihan saya kasih angka. Ini bisa dicek. Nah, gitu ya. Nah, kita kembali.